Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang tahap penyusunan sistematika peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni dalam pasal 64 menyatakan bahwa penyusunan rancangan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, sistematika peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibagi menjadi 7. Yang pertama ialah judul, yang kedua pembukaan, yang ketiga batang tubuh, yang keempat penutup, yang kelima penjelasan, yang keenam lampiran, yang selanjutnya ketujuh yaitu hal-hal khusus. Poin pertama ialah judul. Teknik penyusunan judul itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, nama peraturan perundang-undangan. Itu poin yang pertama. Yang poin kedua, tekniknya judul peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dan memakai huruf kapital. Teknik yang kedua ialah harus dibuat secara singkat, yaitu singkat, padat, dan jelas, dan memakai huruf kapital. Yang poin ketiga ialah tekniknya judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Pembuatan judul itu tidak boleh ditambah dengan singkatan. Seperti itu. Poin yang kedua yaitu pembukaan. Pembukaan tersebut yaitu pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas 5 pembukaan. Yang pertama, frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa tersebut pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan dicantumkan. Frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Itu. Yang kedua yaitu jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Yang ketiga ialah considerance. Yang keempat dasar hukum, dan yang kelima diktum. Poin yang ketiga ialah batang tubuh. Batang tubuh peraturan perundang-undangan membuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, materi pokok yang diatur. Yang ketiga, ketentuan pidana atau di dalam kurung jika diperlukan. Yang keempat, ketentuan peralihan dalam kurung jika diperlukan. Yang kelima ialah ketentuan penutup. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami ingin melanjutkan presentasi
dari Mas Iskandar. Nah, yaitu D. Penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari peraturan perundang-undangan yang memuat yang pertama rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten, berita daerah provinsi dan kabupaten. Yang kedua, pendatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, akhir bagian penutup. Yang E adalah penjelasan. Yang pertama, setiap undang-undang, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan kabupaten atau kota diberi penjelasan. Yang kedua, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Yang ketiga, penjelasan tidak digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Dan yang keempat, naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan keenam, penjelasan perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Dan yang F. Lampiran. Yang pertama, dalam peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran yang dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Yang ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, dan tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi. Yang keempat, judul lampiran ditulis seluruhnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan, dan nama lampiran diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca. Yang kelima, pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang G adalah hal-hal khusus. Adapun hal-hal khusus dalam peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu yang pertama, pendelegasian kewenangan, kedua, penyidikan, ketiga, pencabutan, keempat, perubahan peraturan perundang-undangan, yang kelima, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, yang keenam, pengesahan perjanjian internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan kami, Saudara Iskandar serta Saudari Mega Ayu Cahlia, walaupun di PPT kami ini tidak ada kesimpulan. Jadi kami ingin menyimpulkan dari pemaparan kedua pemateri tadi. Jadi yang pertama, terkait penyusunan perundang-undangan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalam pasal 64 itu dijelaskan bahwa di dalam penyusunan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena mengingat kita adalah merupakan negara Rechtsstaat atau negara hukum. Jadi segala tindakan pemerintah, segala tindakan dari masyarakat harus tidak berlawanan dengan hukum. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah kenapa sampai muncul penyusunan perundang-undangan ini berangkat dari kegelisahan masyarakat. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena adanya undang-undang, adanya penyusunan undang-undang itu adalah merupakan kebutuhan masyarakat di mana kekosongan hukum di sana. Ketika kekosongan hukum ini berlaku di suatu negara, maka yang akan terjadi keamburadulan di masyarakat. Karena sejatinya adanya hukum adalah sebagai bentuk pengayoman terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi sudah jelas sistem penyusunan perundang-undangan ini adalah bertujuan bagaimana menciptakan inovasi baru yang sesuai atau relevan pada masyarakat, atau eksistensi dari hukum itu tak akan pudar, istilahnya tak relevan lagi pada zamannya, namun akan terus diperbaharui selama atau senyampang
itu adalah merupakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Mungkin cuma seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 10, nama saya Ahmad Tajuddin As-Subeki, S 2017 3062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.